Rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melaksanakan bedah juknis bantuan untuk MGMP. Tapi Bapak Ibu semuanya, dalam acara bedah juknis hari ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, Bapak Ibu ketika nanti acara dimulai, dimohon mikrofonnya di mute. Kemudian yang kedua, silahkan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya supaya kita mudah untuk beraudiensi dengan narasumber ataupun dengan partisipan lainnya. Ya. Nah, untuk acara kali ini kita akan berjalan dari pukul 9 sampai pukul 11 ya, Pak Dede. 2 jam cukup mungkin ya. Ya, Dan untuk acara hari ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Ruslan Zainuddin selaku moderator. Kepadanya saya persilahkan. Mangga Pak. Bentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound, suara jelas Pak? Ada, jelas. Lanjut Pak Ruslan. Bapak-bapak yang berkenan hadir hari ini, saya sampaikan marhaban ya Ramadan. Puja dan syukur kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, kemudian Bapak Kasih Penma Kabupaten Pangandaran, kemudian pengawas dan para hadirin yang berkenan hadir hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan maghfirahnya. Para hadirin sekalian, hari ini insya Allah kita akan membahas juknis KKG, MGMP, MGBK yang insya Allah pematerinya akan disampaikan oleh Ketua MGMP Kabupaten Pangandaran, Pak Dede Kusnandar. Kemudian untuk membuka acara, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita luruskan niat hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bedah hari ini mendapatkan ilmu, ya, kemudian arahnya semakin jelas. Untuk mengawali kegiatan selanjutnya, kita butuh arahan dari Pak Kasih Penma Kabupaten Pangandaran, sehingga akan lahir beberapa mazhab. Itu ada mazhab dari Penma, mazhab dari MP, kemudian mazhab dari pengawas sendiri gitu. Sehingga terkait dengan juknis ini karena butuh tafsir tersendiri, sehingga konklusinya akan menjadi seperti apa untuk Kabupaten Pangandaran dan masukan kepada Kanwil Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Kasih Penma untuk menyampaikan arahannya, bimbingannya terkait dengan bedah juknis MGMP, KKG, MGMP, MGBK hari ini. Kepada Pak Kasih Penma kami persilahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya mengikuti Google Meet di Bandung ya, sembari menunggu kegiatan berlangsung. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus MGMP MTS beserta jajaran pengurusnya. Mengawali pemahaman juknis, memang saya sering sampaikan terkait dengan juknis ini adalah aspek literasi juknis. Dari literasi juknis itu nanti akan muncul sebuah perbedaan yang memiliki tafsiran masing-masing. Pada juknis itu adalah merupakan buku pintar
Tetapi di balik buku pintar itu kadang-kadang orang sering mentafsirkan sendiri-sendiri. Kita ingin dari Juknis ini adanya sebuah kesepahaman bersama dari Pokjawas, dari Penmad, dari MGMP, dari KKG, dari KKM, biar nanti ketika pengajuan bantuan itu dan mudah-mudahan bisa disetujui, core-nya sama, agar nanti target yang kita bidik terkait dengan bantuan tersebut benar-benar sejak awal dipahami bersama. Jadi jangan-jangan konsepnya sudah bagus, jangan-jangan proposalnya sudah bagus, jangan-jangan term of reference-nya sudah bagus atau core-nya, tapi tidak sesuai dengan Juknis, itu menjadi persoalan tersendiri. Untuk itu kami memberikan keleluasaan, ini alamnya alam bisa dikatakan alam demokrasi, atau mungkin salah satunya pendidikan merdeka dalam pendidikan ya, merdeka belajar lah, termasuk para guru. Jadi kita silahkan melihat dengan teliti, dengan detail, istilahnya dengan teliti banget, dari ketentuan umum, kemudian bab, pasal per pasal, sebab nanti akan menimbulkan catatan tersendiri dari kita masing-masing. Jadi tolong dicatat yang pasal-pasal yang menimbulkan interpretable atau yang mengandung polemik. Sebab semua berkepentingan, pengawas, KKM, MGMP, KKG, termasuk Penmad juga sangat berkepentingan. Di lingkungan Penmad sendiri, kita belum membahas secara detail, cuman orang proses sudah membaca. Inisiatif dari semua lembaga, baik di Pokjawas, MGMP, KKM, kemudian KKG, itu merupakan sebuah kemajuan lah. Jadi ada keinginan bahwa yang namanya Juknis itu harus milik bersama, bukan milik pejabat atau milik pengurus organisasi siapapun. Nah ini silahkan, nanti saya memohon catatan. Kembali kalau saya sampaikan waktu di kegiatan ramah tamah di Pangandaran bersama pengurus MGMP, persoalan madhab itu ya kita negasikan dulu lah, persoalan madhab. Jadi madhab itu kan bagian dari manhajul fikri, metode pemikiran dari masing-masing yang mengusulkan. Itu saya kira yang lebih penting, dan kita sudah ada upaya dari semuanya, ikhtiar dari semuanya, meningkatkan literasi, walaupun nanti pada akhirnya akan muncul sebuah tafsiran yang berbeda, tapi tanpa konflik kepentingan. Ini adalah justru kepentingannya adalah kepentingan semuanya. Jadi bagaimana kita bisa menyerap anggaran tersebut, menyerap bantuan tersebut untuk dipergunakan seoptimal mungkin. Dan kita percaya kepada semuanya yang turut membahas di sini memiliki pemahaman regulasi, nanti akan muncul sebuah opini. Kalau bahasa hukum itu law opinion. Nanti akan muncul seperti itu, tapi dari sudut pandang pendidikan itu sendiri. Karena kita lebih fokus kepada aspek layanan pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan, baik secara personal maupun kelembagaan. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat untuk melaksanakan bedah Juknis, dan ini adalah sebuah kebaruan dan berkemajuan ketika Juknis itu direspon baik, ya, sehingga nanti ada respon dari Juknis itu seperti apa dari kita. Terima kasih kami ucapkan, dan secara resmi bedah Juknis kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kasipenma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran yang telah menyampaikan arahannya, sehingga mudah-mudahan bedah Juknis hari ini menjadi sesuatu yang mapping plan dari Juknis yang akan digunakan untuk kegiatan MGMP, KKG maupun misalkan MGBK, sehingga Juknis ini mendapatkan konklusi yang jelas untuk arah kita ke depan, dan tidak mengandung polemik apapun. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri
Pak Dede untuk menyampaikan terkait dengan juknis ini. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Tapi kalau misalkan perlu di-cut item per itemnya itu, apakah ini disetujui atau tidak, ini dapat dilaksanakan atau tidak, atau perlu revisi atau penafsiran apapun, nanti bisa raise hand. Yang raise hand itu berarti kita stop Pak Dede untuk menyampaikan, kemudian menjawab dulu pertanyaan dari yang raise hand itu. Terima kasih kepada Saya mohon izin untuk Pak Kasih. live ya. Lajengkeun Ya, mangga Pak Kasih Wilujeng. agenda berikutnya atau nuhun tos hadir di room Google Meet MGMP. Atur nuhun Pak Haji. Assalamualaikum. Selanjutnya mangga ke Pak Dede untuk menyampaikan terkait dengan isi juknisnya seperti apa. Mangga Pak Dede, waktu di haturan. Ya, terima kasih Pak Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kasih Pendidikan Madrasah yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus MGMP, semua mata pelajaran yang saya hormati, juga tanpa kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf sebenarnya lebih tepat sekarang itu saya ini bukan pemateri, tapi sebagai pemapar juknis resume juknis nanti kita diskusikan bersama, karena pada dasarnya juknis yang sudah Bapak Ibu terima, yang kami sampaikan beberapa waktu lalu itu semuanya di kita belum ada yang benar-benar fix paham. Saya sendiri yang akan menyampaikan resume hari ini belum pernah melakukan semacam sosialisasi atau apa, termasuk di pihak kantor, dari kepala kantor Pak Kasih juga ketika ditanya silakan saja tafsirkan sendiri, kita pelajari, karena di pihak kantor Kementerian Agama juga belum ada sosialisasi tentang ini, terkait ini. Jadi ini benar-benar fix dipelajari bersama. Dan nominal bantuan dan lain-lainnya sudah tercantum, alurnya sudah ada, tapi tetap masih ada masih multitafsir. Baik, untuk sambil menunggu yang lain akan saya coba share screen Bapak Ibu. Ini berikut yang akan saya tampilkan itu adalah hasil dari screenshot atau copy paste dari juknis. Bentar. Ini belum ya. Bentar Bu, mempresentasikan jendela main. Ada, bisa dilihat Ibu Bapak? Harusnya ada? Belum muncul Pak. Ya, ya. Belum muncul. Oh iya. Tidak ada. Ya bentar. Ku tunggu. Nah, udah muncul. Ada? Sip. Ada. Yang lain ada? Coba. Ada. Sip. Oke. Kita lanjut. Ini sekali lagi kita akan bersama, kita akan coba. Saya sudah mencoba meresum atau bentar yang masuk. Mencoba merangkum dari juknis langsung. Resume juknis bantuan KKG, MGMP, MGBK, KKM Jawa tahun 2021. Maaf Pak Pengawas, ini sudah ada pengawas juga. Kami yang kita bahas sekarang itu adalah lebih ke MGMP-nya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Juknis yang diterima Bapak Ibu itu merupakan juknis dari Dirjen Pendis
keputusan Dirjen Pendis nomor 606 tahun 2021 tentang petunjuk teknis bantuan bagi KKG, MGMP, MGBK, KKM, Pokjawas, dan yang lainnya. Yang itu 4 itu tahun anggaran 2021. Kita lanjutkan. Tujuannya ini penguatan, perluasan akses dan peningkatan mutu kegiatan MGMP dalam hal ini karena kita MGMP. Dan berikutnya seperti yang Bapak Ibu lihat, kita lewat saja, belum ke teknis. Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita ini adalah, kita anggap semua adalah pemateri bersama, artinya nanti bisa multitafsir. Saya mungkin secara tekstualnya yang nampak oleh Bapak Ibu yang saya tampilkan itu copy paste secara tekstual, kontekstualnya, penerjemahannya bisa Bapak Ibu nanti kita bahas, kita diskusikan. Hasil nanti pasti ada permasalahan. Sebelum dilanjut, permasalahan dari diskusi kita kali ini akan saya sampaikan ke kantor Kementerian Agama. Karena kemarin silakan kata-kata Pak Kasih tadi yang sudah menyampaikan kita juga, silakan diskusikan hasilnya. Jika ada permasalahan, mangga diskusikan di kantor, kita selesaikan bersama. Baik, kita lanjutkan presentasi yang tadi saya sampaikan. Sasaran ini sudah pasti sasarannya. Kemudian syarat, nah ini Bapak Ibu perhatikan, ada syarat penerima bantuan untuk KKG, MGMP, MGBK, KKM, dan Pokjawas. Ada 6 syarat utama. 1, surat penetapan berupa SK Kepala Kantor Kabupaten Kota. Kalau kita pasti SK Kepala Kantor Kabupaten Kota, karena kita MGMP-nya MGMP di kabupaten. Yang kedua, memiliki ADART yang telah disahkan. Nah ini. Yang ketiga, struktur organisasi setidaknya terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang. Yang keempat, memiliki rencana program 4 tahun ke depan. Anggota 15 orang, maksimal 30 orang. Nah, kita akan bahas bersama. Yang keenam, aktif minimal dalam 1 tahun terakhir. Kita bahas dulu Bapak Ibu. Pertama, dalam SK ini sendiri tentang bantuan Juknis MGMP ini, tafsiran saya mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mengomentari juga, mengemukakan pendapatnya bahwa Juknis ini diperuntukkan untuk MGMP Permapel, jadi bukan MGMP MTS. Bahkan saya menangkap sepertinya MGMP MTS-nya tidak akan menerima, jadi khusus untuk MGMP mata pelajaran. Nah, otomatis ini tergantung SK. Kita sudah memiliki SK MGMP, SK dari kepala kantor. Namun SK-nya MGMP MTS yang di dalamnya ada MGMP mata pelajaran. Tapi di MGMP mata pelajaran tidak lengkap, hanya ketua, sekretaris, bendahara. Nah, kita akan bahas nanti ini apakah SK perlu direvisi atau bagaimana. Karena di SK kita mengacunya secara umum dan tidak di tiap mapel itu tidak ada rincian per bidangnya. Yang kedua ADAT. Otomatis jika nanti objeknya adalah MGMP semua mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran misalkan, otomatis tiap mata pelajaran, tiap MGMP mata pelajaran harus memiliki ini juga harus memiliki ADART, dan ADART-nya disahkan oleh kepala kantor salah satunya selain dari ketua dan sekretaris MGMP nanti ada. Jadi itu ada ADART yang telah disahkan. Kita buat jadi tentang yang ketiga struktur organisasi. Alhamdulillah saya yakin sudah menerima struktur organisasi dari Bapak Ibu. Hanya yang bagian tadi nomor 1 SK penetapan dan ADART yang belum dilengkapi. Yang ketiga rencana program 4 tahun. Nah, ada rencana program tahunan dan rencana kerja 4 tahun. Ini wajib sebagai syarat menerima bantuan. Silakan nanti Bapak Ibu didiskusikan, kita buat ini tentang program kerja. Ini Permapel, bukan MGMP MTS. Yang kelima adalah anggotanya. Nah, ini anggota minimal 15 orang, maksimal 30 orang. Nah, ini terkendala juga. Ternyata di Juknis yang Bapak Ibu terima, yang saya baca,
Kalau untuk KKG bantuan itu untuk kecamatan, tingkat kecamatan atau kumpulan kecamatan. Saya membacanya nanti akan terbahas juga. Kalau untuk KKG, MGMP ini MGMP kabupaten. Meski keduanya disahkan harus kepala kantor, tapi yang beda. Nah ini kendalanya, kini kali 15 orang maksimal 30 orang. Sementara di Juknis, bukan Juknis bantuan, di Juknis pembentukan MGMP itu tidak ada batasan maksimal peserta. Kenapa ini ada maksimal peserta 30 orang? Kalau saya menerjemahkannya begini. Jadi nanti bantuan ini diperuntukkan untuk semacam sejenis pelatihan. Untuk MGMP ini nanti dibahas di depan, ada 1 tahun itu ada 7 kali pelatihan. 7 kali itu yang 4 in, yang 2 on. Apa itu in on? Nah nanti kita bahas bersama-sama. Sementara di pelatihan itu peserta di ketentuan dalam pelatihan itu maksimal harus 30 orang. Jadi bukan berarti kita harus yang misalkan MGMP Mapel, yang Mapel UN pasti gurunya banyak kabupaten. Jumlah madrasahnya saja 34, MTS itu di Kabupaten Pangandaran, otomatis guru pasti lebih dari itu. Mencapai ada 40, IPA saja lebih dari sekitar 40 orang. Berarti kalau 30 orang ada sekitar 10 orang yang tidak masuk ini. Nah ini bukan berarti anggota MGMP itu harus dikeluarkan membentuk lagi, tapi ini analisis atau terjemahan saya 30 orang itu yang masuk proposal dan yang nanti masuk pelatihan itu nanti bisa didiskusikan bersama. Yang berikutnya adalah aktif minimal dalam 1 tahun. Kalau ini sepertinya pasti MGMP kita sebenarnya sudah lebih dari 1 tahun, sudah menginjak kedua periode sekarang. Kita lanjutkan. Nah, bentuk bantuan. Nah, ini dana bantuan itu langsung ke rekening penerima. Alokasinya seperti yang Bapak Ibu lihat. Untuk KKG 15 juta, kita MGMP itu 30 juta. Ya, kalau misalkan ada mudah-mudahan semua MGMP yang dapat 30 juta, berarti kalau ada 14-15 mata pelajaran MGMP, mudah-mudahan 15 kali 30 juta semua mendapatkan. Apakah semua akan mendapatkan? Mudah-mudahan. Nah ini alokasinya, dan dananya langsung ke rekening penerima. Rekening penerima tidak boleh nama rekening bendahara, ketua, atau sekretaris, harus nama rekening MGMP. Misalkan ketika MGMP IPA, otomatis nama rekeningnya MGMP IPA, sementara syarat untuk membuat rekening diantaranya adalah harus ada SK, dan yang lainnya persyaratan yang lain. Ini, nah otomatis jika misalkan untuk pembuatan rekening saja syaratnya harus ada SK, misalkan MGMP IPA menerima itu, berarti harus ada SK khusus MGMP IPA. Nah ini kita harus nanti pelajari bersama. Harus terpisah MGMP Matematika, SK MGMP Biologi, Bahasa Indonesia, dan seterusnya. Ini kita lanjutkan. Nah, penggunaan bantuan ini. Nah, ini ada kegiatan MGMP minimal 7 kali, bukan hanya MGMP, juga MGBK, KKN, Pokjawas, kecuali KKG. Kalau tidak salah tidak saya cantumkan karena kita bukan KKG. Itu minimal 7 kali, ini minimal dalam 1 tahun. 7 kali itu adalah dengan urutan ini 5 kali pertemuan in dan 2 kali pertemuan on dalam 1 tahun. Jadi prinsipnya in on in. Apa itu in on in? Ternyata in on in tidak dijelaskan di panduan di Juknis yang Bapak Ibu sudah terima. Tapi saya googling, ternyata definisi dari saya mencari definisi dari KSKK. Nah, ini. Bentar. Cek, ada kendala sinyal sepertinya Pak Dede. Suara saya? Oke. Ini ada yang baru bergabung Pak Sanusi. Bapak Rizwan? Oke. Ada terkendala sinyal sebentar barusan. Ada Pak? Ada. Ya. Terkait dengan persyaratan tadi Pak Dede mohon di stop dulu sampai sana. Kemudian
Teman-teman yang lain mohon menanggapi terlebih dahulu terkait dengan persyaratan SK, ada ART, struktur organisasi, rencana program 4 tahunan, kemudian keanggotaan dan keaktifan itu diselesaikan dulu satu persatu Pak Dede sebelum lanjut ke hal yang lain. Atau teman-teman yang lain yang mau menyampaikan silakan. Pak Ruslan, ya. Selesaikan dulu presentasi, nanti ditakutkannya kalau satu persatu kan ada yang tidak terbahas. Waktu sampai jam 11 kita selesaikan, nanti baru kita setelah selesai presentasi. Nah, saya yakin Bapak Ibu terutama pengurus MGMP banyak pertanyaan. Saya juga pas lihat banyak yang harus ditanyakan. Kumaha begitu Pak Ruslan? Setuju. Kita tanya ke forum, kalau misalkan mau selesaikan presentasi, diminta untuk presentasinya sesuaikan dengan ini aja Pak. Dipersingkat, diperjelas gitu, jadi tidak kemana-mana. Ya, silakan Pak. Ya, saya ini usul gini Pak Dede. Kalau bagaimana kalau yang penting-pentingnya saja, yang intinya saja kita bahas, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti kan mencapai kepada yang kita bahas. Mungkin dari pertanyaan guru-guru yang lainnya, karena sebagian udah pada baca juknis tersebut sebelumnya gitu. Ya. Terima kasih Pak Us. Ya. Ya, hatur nuhun Pak Us. Ini yang saya copy ini tidak semua pasti Pak Us. Ini resume dari puluhan berapa puluh lembar halaman. Ini saya resume ke dalam ini. Jadi salah di antaranya ini. Kalau dikurangi, bingung ngurangnya. Tapi nanti kalau misalkan sudah ketangkap oleh Bapak Ibu, saya percepat saja. Nah, jadi tentang ini dilewat dulu aja nanti. Ya. Gini Pak Dede, tapi seandainya resume Pak Dede itu bisa tercapai dalam waktu 1 jam, ya itu mungkin bisa dilaksanakan. Karena pertanyaan ini pun mungkin bisa menghabiskan waktu setengah jam. Jadi untuk pengaturan waktu menyampaikan resume, Pak Dede mungkin udah bisa mengira-ngira apakah bisa 1 jam atau gimana seperti itu. Setengah jam selesai, insya Allah Pak Us. Oke, siap kalau seperti itu. Oke. Lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, kita akan lebih banyak diskusinya. Insya Allah kita akan lebih banyak diskusinya. Karena saya juga sekali lagi saya sampaikan, kita sama-sama belum memahami ini. Bahkan di kantor bertanya ke kantor pun sama. Kita semuanya sama-sama belum ada sosialisasi tentang ini, baru baca. Kita lanjutkan ya Ibu, kita lanjutkan. Jadi insya Allah tidak akan. Ya, lanjut ke materi. Baik, ini syarat penerima tadi. Ya, sudah bisa masih ada tampilan penerimanya Pak Ruslan. Nah, ini syaratnya. Syarat tadi sudah dilewatnya, sudah selesai. Kita lanjut. Naik langsung ke rekening penerima. Otomatis karena langsung ke rekening penerima berarti kita harus membuat rekening, wajib membuat rekening. Nah, ini bantuan digunakan untuk ini, untuk MGMP, MGBK, KKN Pokjawas ada 7 kali kegiatan, 5 kali in dan 2 kali on dalam 1 tahun. Apa itu in on? Nanti akan jelaskan di halaman berikutnya. Ini rincian kegiatannya bisa dibaca. Kita lanjut. Penggunaan bantuan dana masih. Kalau tadi ini tidak boleh digunakan untuk ini lewat ya supaya itu. Ini dana bantuan karena dana bantuan itu rinciannya untuk rehab tidak boleh digunakan untuk 8 poin ini, pemberian beasiswa untuk usaha dan lain-lain, hanya untuk peningkatan mutu yang tadi sudah saya sampaikan, yang in on in itu. Lanjut. Nah, di buku perhatikan, di panduan ada definisi fasilitator, narasumber, dan modul. Nah, perhatikan, ternyata apa itu narasumber? Kenapa saya akan membahas ini? Ini maaf harus dibahas sedikit karena kita sekarang ada fasilitator yang sedang dites. Nah, narasumber itu adalah narasumber ahli, fasilitator pasda yang lulus dalam pelatihan. Nah, yang sekarang sedang diseleksi.
Yang ketiga, modul kegiatan. Ini definisinya modul kegiatan yang digunakan dalam KKG, MGMP, dan MGBK. Modulnya ternyata di Juknis untuk MTS hanya 4, bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Jadi maaf Bapak Ibu, ini terjemahan saya bahwa bantuan ini meski tidak disebutkan secara spesifik untuk MGMP-nya mata pelajaran apa, sepertinya sudah dapat dipastikan untuk MAPAL ini yang diutamakan. Karena MAPAL ini ada di modul, bukan di Juknis. Kemudian, selain itu, fasilitator yang sedang diseleksi sekarang, Pokjawas, kemudian dari di MB juga, untuk tingkat MTS, fasilitator tingkat MTS ini hanya 4 MAPAL ini, ya, MAPAL yang biasa yang kemarin diujiankan. Ini asumsi atau terjemahan saya. Nanti kita diskusikan bersama tentang ini. Berikutnya, hasil yang diharapkan. Ada hasil umum, ada hasil khusus. Hasil umumnya tentang inilah, tentang ini. Insya Allah tidak multitafsir, kita lewat saja. Hasil khususnya ini, guru tetap yang berpartisipasi dalam MGMP harus seperti ini. Ini hasil khusus, kita skip juga. Berikutnya, nah komponen kegiatan. Nah ini komponen kegiatan diantaranya adalah pengembangan diri berupa pelatihan, workshop, pendampingan kegiatan dalam mendukung pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKG, PKB di KKG, MGMP, MGBK, KKM, Pokjawas berdasarkan asesmen kompetensi guru atau AKG. Nah, AKK untuk kepala madrasah dan AKP untuk pengawas. Dengan memanfaatkan modul PKB, PKB kepala madrasah dan PKB pengawas yang telah disediakan oleh Direktorat GTK Madrasah. Modul tersebut biasanya tersedia di tautan ini di Madrasah Reform. Saya coba buka, tidak ada itu diubek-ubek, belum menemukan modul yang dimaksud. Baru ada menemukan modul pembuatan Juknis pembuatan modul. Kalau Juknisnya ada Juknis pembuatan modulnya. Bapak Ibu silakan coba mencari juga di website ini tentang modul ini yang katanya disediakan. Berikutnya, nah pelaksanaan komponen kegiatan. Nah ini tadi pelaksanaan komponen kegiatan ini kalau MGMP kan tadi sudah di awal disebutkan bahwa 1 tahun itu harus minimal 7 kegiatan. Dari 7 kegiatan itu 5 in dan 2 kali on. Nah, namanya in on in di poin 2 kegiatan MGMP, MGBK, KKM Pokjawas mengikuti pola kegiatan di atas poin 1 yaitu pola in on in. Apa itu in on in? Sekali lagi pola in on ya. Pola in on in tidak dijelaskan di sini, tapi ada nanti akan dijelaskan, saya temukan disampaikan juga di sini. Ada di Juknis pembuatan modul dari Dirjen KSKK juga. Ini. Kemudian yang berikutnya yang ketiga penelitian tindakan kelas, tindakan sekolah dan sejenisnya untuk yang keempat karya inovatif, yang kelima menyelenggarakan hasil penelitian. Berikutnya ini untuk Pokjawas ada di situ, nanti bisa dibaca sendiri, kita lewat supaya cepat diskusinya. Nah, apa itu in on in? Nah ini bukan saya kutip, ini bukan dari Juknis. Kenapa saya tempel di sini? Karena bantuan ini pelaksananya harus in on in. Nah ini definisi in on in Bapak Ibu, ini ada saya kutip, saya screenshot ini, saya print screen dari SK Dirjen Pendis nomor 4447 tahun 2000 tentang penyusunan modul PKB. Ini definisi in on in. Di tahap dan organisasi pencapaian kompetensi. Jadi kegiatan in itu merupakan proses pemberian pengalaman teoritik kepada pembelajar untuk mengenal dan memahami konsep melalui kegiatan tatap muka. Jadi kalau in tanggapan kalau terjemahan saja yang saya tangkap, in itu adalah nanti pelatihan di kelas, semacam bisa daring atau bisa tatap muka langsung tapi di kelas. Jadi kalau MGMP, MGBK dan sejenisnya kan 5 kali in, berarti 5 kali pelatihan dalam setahun. Nah dari 5 kali yang di pelatihannya di kelas maksudnya, dan on in. Jadi begini, saya juga tadi dengan teman yang sama juga membahas ini.
ternyata katanya nanti prinsip in on in itu begini, misalkan ketika kita pertemuan di pelatihan pertama nanti yang mendapatkan bantuan 30 juta misalkan MGMP IPA misal atau MGMP bahasa Inggris atau apa. Nah, pertama in dulu misalkan 2 kali in di pertemuan di kelas, 2 kali pelatihan, misal. Kemudian dilanjutkan dengan on pembelajaran langsung di kelas, peserta wajib mengikuti pembelajaran di kelas, misalkan mempraktekkan hasil kegiatan in. Nah, kemudian setelah dari kelas kegiatan itu dipresentasikan di terbatas ini di ini lagi di ruangan lagi. Jadi kembali ke maaf sebentar, ada suara ini bentar Bapak Ibu. Lanjut. Ya sebentar paus. Oke. Nah itu bentar. Nah itu jadi kalau sekali lagi, jadi on itu ketika misalkan buku kerja 1 atau buku modul 1 dibahas di ruangan kelas peserta semua. Nah on itu pembelajaran di tempat kerja. Jika ketika in adalah guru mengajarkan tentang PTK atau apa, misalkan on itu pelaksanaan PTK-nya di kelas, nanti hasilnya di-in-kan lagi bersama-sama. Itu yang saya tangkap tentang konsep tahapan nanti pelatihan untuk hasil bantuan dari MGMP ini. Mohon maaf Pak Dede, sebentar ya. Ya. Sebentar Pak Dede. Jadi ada yang sudah raise hand dari awal. Kemudian ya. barusan yang dijelaskan tentang in on itu mungkin tahapannya. Teman-teman yang hadir hari ini insya Allah bertanya terkait ini harus mapel apa MGMP, kemudian berapa mapel yang akan dapat uangnya yang bisa mengajukan bantuan itu. Ini hadir di sini tuh pasti bertanya-tanya terkait dengan itu. Nah, saya beri kesempatan dulu lah biar untuk Pak Hasan Mukti yang dari tadi mengacungkan tangan, ini ketua KKM. Kita kasih kesempatan dulu, kemudian berikutnya Pak Fatir Firman juga mengacungkan tangan, kemudian Pak Uus. Agar ini menjadi clear dulu, jadi jangan masuk ke areanya, jangan terlalu masuk ke tahapan gitu. Nanti itu proses yang pelaksanaan mengkek lah. Coba dipersilakan ke Pak Hasan Mukti untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Hasan. Nusanes. Oke. Pak Fatir. Oke. Selanjutnya Pak Uus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MGBK perwakilan sekaligus dari PGM Kalipucang. Selamat siang, alhamdulillah sehat semuanya. Ada sesuatu yang saya sampaikan di sini Pak Dede, yang saya amati mungkin untuk bantuan MGBK atau MGMP atau yang lainnya ini bersinergi dengan Pasda ya. Karena apa? Karena di sini MGMP-nya itu MGMP umum. Jelas MGMP yang SKI, yang fikih, kasihan deh ya. Seperti itu. Bagaimana supaya mereka juga dapat begitu? Apakah dibagi-bagi? Bagaimana? Yang kedua, saya potong dulu Pak Uus. Terkait dengan hal itu Pak Uus, kita ada etika juga ya. Ada etika juga yang harus disampaikan di sini. Jadi langsung to the point aja Pak Uus. Yang kedua, dari Pohode ya, yang kedua ini mengenai bantuan di sini berarti kan bukan MGMP kabupaten ya Pak De, tapi MGMP mata pelajaran. Nah, saya ingin berfokus kepada MGBK. Nah, mekanismenya apakah sama? Ya, sedangkan kami di sini juga MGBK dalam rangka pembenahan dan insya Allah
ingin mengajukan, mudah-mudahan apa istilahnya bisa sukses seperti itu. Dan mohon mekanisme MGBK juga seperti apa Pak Dede, apakah ada perbedaan, apakah sama, gimana? Hanya itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan saya sampai beri kesempatan kembali kepada KKM Haji Hasan. Kalau tidak ada, silakan Pak Dede untuk menanggapi yang MGBK. Ya, terima kasih Pak Uus. Tadi sudah dikatakan bahwa sebenarnya ini kan yang hampir sama itu MGMP, MGBK, Pokjawas, KKM, itu nominalnya sama. Secara umum, otomatis teknis penerimaan bantuan, laporan, dan yang lainnya sama Pak Uus. Oh iya, oke. Sudah terjawab. Dan itu kan jika tadi Bapak Ibu lihat, Dede, ini waktunya sampai kapan ya? Nanti ada di slide berikutnya, kita akan bahas. Lanjut dulu Pak Dede, slide berikutnya. Ya, siap. Dipresentasikan dulu sebentar. Bentar. Sudah ada Bapak Ibu? Sudah ada? Sudah Pak. Ya, kita lanjut. Tadi in. Berikutnya, tugas dan tanggung jawab MGMP ini menyusun rencana kerja, menyusun kepanitiaan, dan yang lain-lainnya ada. Cukuplah dilewat dulu supaya cepat tugasnya sampai yang melakukan ini. Lanjut. Nah, ini nih mekanisme. Ya, ini mekanisme dari penerimaan bantuan. Mekanismenya pertama ada kita mengajukan bantuan melalui website ini, Madrasah Reform. Apa yang harus disampaikan? Di antaranya pertama proposal program dan rencana anggaran. Yang kedua surat pernyataan kesanggupan, surat pernyataan siap menjaga keaktifan. Nah, keaktifan ini diantaranya harus memiliki surat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota untuk KKG Kecamatan. Ya, jadi kalau untuk KKG lewatlah itu kecamatan. Dan MGMP, MGBK, KKM Pokjawas Kabupaten Kota itu dari Kabupaten Kota. Kalau jadi kita MGMP itu fokusnya kabupaten kota. Ya, jadi yang minimal 15 sampai 30 orang itu. Kemudian harus memiliki salinan NPWP. Jadi Bapak Ibu penerima bantuan wajib memiliki NPWP. Jadi PR kita NPWP, rekening, dan yang lain-lainnya. Berikutnya, salinan buku rekening, validasi keaktifan rekening dari bank yang ditunjuk dan atas nama lembaga. Sekali lagi, atas nama lembaga, bukan atas nama ketua, sekretaris, atau bendahara. Ada surat kesediaan penggunaan dana, kemudian rencana kerja 4 tahunan, dan nah ini kriteria penerimaan proposal. Insya Allah sebentar lagi slide selesai. Ini kriterianya, ada 7 kriteria. Pemenuhan persyaratan administratif, kejelasan tujuan, dan yang lainnya. Kemudian, nah, kewajiban penerima bantuan ini sudah sangat jelas, biasa memanfaatannya seperti itu. Kemudian, nah, ini justru yang kenapa ini sangat mendesak. Ini waktu persiapan pendaftaran, coba bulan Maret sudah lewat. Berkas administrasi persiapan harusnya kemarin, bulan Maret sudah lewat. Penerimaan proposal di bulan April 2021, berarti sekarang. Berarti kalau ini tidak ada revisi, kita harus ngebut tancap gas. Dan penetapan pengumuman dan hasil di bulan Mei. Penyaluran dana bantuan di bulan Juni. Pelaksanaan program antara Juni sampai September. Pelaporannya di akhir bulan Oktober. Ini
timeline atau rencana bantuan yang akan kita terima. Pengajuannya seperti ini. Dan sebentar ini pelaporannya seperti ini. Nah ini. Oh ya, selesai berarti. Nah Bapak Ibu, siapa kemudian? Ternyata proposal yang kita ajukan ini di juknis tidak saya tulis di sini. Ini diseleksinya oleh diantaranya yang menyeleksi adalah kantor Kemenang Kabupaten Kota. Ada di juknis, bisa Bapak Ibu lihat nanti. Ini. Itu. Bentar. Terima kasih Pak Dede. Terima kasih. Mangga dilanjut lagi. Kita lanjut ke ini ya. Kita belum mendengarkan pandangan dari pengawas. Menurut Pak Pengawas ini proses juknis ini seperti apa gitu. Silakan kepada Pak Pengawas yang hadir di sini. Ada Pak Ahmad Delami, kemudian ada siapa lagi nih. Silakan kepada Pak Ahmad Delami untuk menyampaikan pandangannya terkait juknis ini Pak. Bagaimana arahannya Pak? Halo, cek satu. Ini dia. Bisa dibuka mic-nya Pak Pengawas. Pak Pengawas, mic-nya bisa dibuka. Pak Nonong, Pak Ahmad, Pak Denny juga ada itu. Dipersilakan kepada Pak Pengawas untuk open mic. Assalamualaikum. Kita tunggu sebentar, ada kesalahan teknis. Pak Buda ada Pak Denny, Bu. Sama dia lagi mangga. Itu Pak Denny sudah open mic, Pak. Pak Denny, mangga Pak Denny. Perwakilan dari Pak Pengawas silakan. Mangga biasa di Pak, kamera naga di open. Pak Dede ngopi heula Pak Dede. Si Pak Uus. Pak Denny keluar rapat. Yang lain itu boleh Bapak Ibu. Iya Pak Ruslan sok dia. Ini mohon maaf Pak Ruslan. Silakan Pak Linda. Ada raise hand dari Pak Iyad, mangga pilih Bade harus. Oh iya Pak Iyad dari apa ya? Pak Iyad, silakan Pak Iyad untuk menyampaikan pandangannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iyad kamera biasa dibuka Pak Iyad kamera. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama Pak Dede, untuk MGMP matematik atau untuk yang lainnya ya, yang 4 MGMP ini, mungkin yang pertama yang dibutuhkan itu SK penetapan ya Pak Dede ya. Gitu. Terus kemudian tadi tentang in on in itu memang itu harus disamakan dulu apa persepsinya, takutnya salah soalnya kan di proposal juga kan di apa kalau nggak salah di lampiran 5 ada nama kegiatan, nah di sana harus apa harus sama gitu ya persepsinya antara apa yang in on in itu. Jadi bisa dijelaskan kembali mungkin ya dan disamakan juga persepsinya tentang in on in. Karena yang saya baca di halaman 14 yang komponen kegiatan itu kan setiap satu unit pembelajaran itu satu in on in ya. Dan harus diulang sampai 10 UP katanya gitu. Tapi di sebelumnya tuh harus ada 7 kali pertemuan, 5 kali in, 2 on katanya. Jadi itu seperti apa mungkin ya? Takutnya nanti kan di proposal kegiatan harus ada nama kegiatan itu Pak ya. Nah itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iyad. Mangga dijawab Pak Dede. Termohon Pak Iyad, kayak dibuka di sharingannya Pak Iyad. Bentar.
jendelanya dibuka sebentar. Nah, inilah. Bentar ini. Bantuan ini in on in untuk MGMP, MGBK diantaranya minimal 7 kali Pak Yad ini, minimal 7 kali in dan 2 kali on. Tadi seperti dikatakan ini sepertinya bukan hanya Pak Yad, kita sendiri sama in on in itu apa. Tadi definisinya sudah saya tampilkan, bentar dicari dulu. Mana? Nah, itu Pak De. Nah ini setiap unit pembelajaran ini menjadi Pak Yad, setiap UP merupakan satu siklus in on in yang akan diulang sampai 10 UP. Tapi ini 10 UP itu 10 siklus mungkinnya, tapi minimal kita harus untuk MGMP di halaman sebelumnya di Juknis juga minimal 7 kali itu 2 kali on 4 in, itu Pak Yadnya. Ya. Nah, ini sok ada yang bisa menerjemahkan. Sekali lagi Pak Yad, sama kita juga kami belum ya, belum betul 5 dan 2, 5 in, 2 on. Minimal seperti itu. Jadi kegiatan setahun itu. Jadi kita jenggut-jenggut gunul Pak Yad, semua belum ada sosialisasi tentang ini. Bahkan saya tentang in on in juga baru, dan ini karena bingung mencari in on in, mencari ternyata ada tentang in on in itu definisinya di mana yang tadi mana sih in on in itu ada di Juknis pembentukan modul, pembuatan modul. Nah ini ternyata ada aja di sini. Maka ya, ada yang bisa menerjemahkan. Tapi ketika kalau saya ini Pak Yad menerjemahkan bahwa kegiatan ini bersifat teoritis di kelas untuk semua peserta, seperti misalkan 30 orang. Nah kemudian dari misalkan 7 kali pertemuan itu 4 kali di kelas atau 5 kali di kelas, yang 2 kali itu adalah langsung ke objek di tempat kerja, mempraktekkan hasil in, mungkin seperti itu Pak Yad. Menyamakan persepsi, bingung kok beda pendefinisian in on in saja belum jelas. Yang lain mangga ditanggapi. Sekali lagi tadi di awal seperti yang saya katakan di awal, kita kupas bersama karena kita tidak ada yang pernah ikut sosialisasi tentang ini. Mangga tanggapannya bisa saja ini multitafsir. Pendapat Pak Yadya mungkin seperti ini, pendapat Bu Tita atau bagaimana, tempat Pak Pengawas bagaimana, silakan. Pak Ruslan. Jadi dibutuhkan 3 UP kali Pak ya, 3 unit pembelajaran. Jadi kalau misalkan 3 unit pembelajaran berarti itu udah 6 in dan 3 on, berarti sudah melebihi yang tadi 7 kali pertemuan ya. Bisa itu bukan ya? Sepertinya bisa. Kalau hitung aja. Tapi kalau lihat di Juknis minimal Pak Yad pokoknya asal terpenuhi yang kalau lihat di Juknis berarti asal terpenuhi itu ya? Minimal 7, 5, 2 itu. Jadi 5 in, 2 on minimal seperti ini. Dan ini di penjelasan ini, jadi misal begini, misal pembuatan PTK ini misal walaupun mungkin tidak nyambung, teori tentang PTK misalkan pelatihannya. Kemudian on-nya itu atau teori tentang media-media pembelajaran. In-nya media pembelajaran. On-nya itu si peserta pelatihan mempraktekkan media-media pembelajaran tersebut di kelas. Setelah itu hasilnya di-in-kan lagi. Jadi istilah in on in. Kegiatan dipresentasikan hasil dari on. Jadi in yang kedua ini, in yang kedua, ketiga dan seterusnya misalkan itu merupakan mempresentasikan atau refleksi dari on itu. Itu Pak Yad Panginten. Sok bangga ditanggapi. Sekali lagi, kita semuanya bukan hanya kita di kantor Kemenagun sama bingungnya. Belum ada pembahasan tentang ini. Ya, mudah-mudahan kebingungan ini nanti menjadi Juknis baru Pak Dede. Amin. Dan kita insya Allah bahkan setelah
hasil permasalahan kita, problem kita hari ini kita komunikasikan ke kantor. Oke. Selanjutnya kami minta Pak Dede, kami mohon dengan sangat kepada Pak Pengawas untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan juknis ini. Siapapun Kalau Pak misalkan Pengawas yang hubungan dengan berkenan proposal hadir, pengajuan. maka Mengapa Pak Denny sudah ada? Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Selanjutnya saya atas nama pengawas barangkali satu hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah penghargaan atau apresiasi kepada MGMP-MTS yang sudah aktif melaksanakan kegiatan ini, karena betul tadi sebagaimana diuraikan oleh Pak Dede bahwa agak sedikit terlambat walaupun belum terlambat sama sekali karena kesempatan masih ada. Betul ya, sesuai dengan jadwal rangkaian kegiatan untuk memperoleh dana ini memang sudah dijadwalkan dari sejak bulan Maret. Dan sekarang bulan ini sebenarnya masih ada banyak waktu, masih cukup waktu kalau memang mau dimanfaatkan dan memang harus dimanfaatkan. 1 bulan ini kan untuk mempersiapkan proposal ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan cukup. Dan saya kira sementara mungkin konsentrasi pada MGMP, jadi intinya tidak keseluruhan untuk sementara mungkin. Sesuai dengan apa yang tercantum di petunjuk itu, untuk MTS ada sekian MGMP, untuk Madrasah Aliyah ada beberapa MGMP, lebih banyak peluang untuk MA barangkali. Nah, sementara yang mempersiapkan itu mungkin kalau melihat judulnya itu saja dulu ya Pak ya. Dan saya harapkan barangkali mungkin atau mudah-mudahan di Zoom ini semua ketua, sekretaris atau bendahara MGMP-nya hadir ya Pak ya, sehingga bisa memahami dan langsung setelahnya pertemuan ini ditindaklanjuti sehingga hasilnya betul-betul konkret dan apa yang kita harapkan mendapatkan bantuan. Sebentar Pak. Maaf ini ada suara-suara yang kurang pas nih. Yang lain mohon diteruskan dulu. Iya. Nah, silakan dilanjutkan Pak. Lanjutkan ya. Jadi saya menekankan saja agar setelah pertemuan ini, terutama MGMP yang tercantum di juknis barangkali yang mungkin dipastikan bisa punya peluang untuk mendapatkan bantuan ini, segera menindaklanjuti dan mempersiapkan sesuatunya, terutama dalam hal ini adalah penyusunan proposal. Untuk penyusunan proposal ini pun silakan dikondisikan, dipandu barangkali oleh bapak-bapak atau dari pengawas juga bisa ikut memandu. Dalam hal ini berkepentingan yang paling dominan adalah para pengawas jenjangnya begitu ya Pak ya. Saya kebetulan di MA, insya Allah saya juga mengondisikan dan mempersiapkan untuk MGMP yang ada di Madrasah Aliyah, dan untuk di Madrasah Aliyah juga saya yakin dengan sudah mempersiapkannya. Itu saja barangkali. Pada intinya kami para pengawas sangat mengapresiasi kegiatan ini dan yang cukup proaktif walaupun sedikit terlambat. Memang harusnya semua MGMP berperan untuk mengantisipasi atau menyiapkan supaya peluang yang baik ini tidak terlewatkan begitu saja dan betul-betul bisa kita maksimalkan secara maksimal, bisa secara optimal gitu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi dan selamat melanjutkan kegiatan. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat dan betul-betul bisa kita realisasikan sesuai dengan kita harapkan, sehingga bantuan-bantuan itu betul-betul kita bisa terima dan bisa kita manfaatkan sehingga kita bisa lebih mengembangkan MGMP kita ke depan. Tadi di awal saya kebetulan ada masuknya terlambat juga, di sini kebetulan sinyalnya kurang bagus, mohon maaf ya, tadi ada kesempatan untuk pengawas tadi kurang bisa termainkan. Dan kalau ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan terutama dengan para pengawas, kami senantiasa siap untuk berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pengawas arahannya. Semakin mengkerucut Pak Dede. Jadi
sebagaimana apa yang disampaikan tadi Pak Pengawas, ini sesuai dengan juknis yang ada, yaitu yang mendapatkan bantuan dan fokus ke proposalnya itu yang mapel umum, diantaranya seperti yang tadi Pak Dedo sebutkan, diantaranya MGBK, kemudian IPA. Ada suara dari mana ya? Nah ini mohon difokuskan ke mapel umum. Kami dari mapel PAI itu insya Allah karena ada innallaha ma'as sabirin, ya berjenjang saja, menunggu saja, tenang. Dengan santainya innallaha ma'as sabirin, apalagi kita akan fokus di Ramadan gitu. Jadi insya Allah silakan teman-teman yang dari mapel umum untuk mendapatkan rezeki itu, mudah-mudahan bisa Pangandaran itu lebih baik, lebih hebat. Silakan untuk teman-teman yang lain terkait dengan ini, sepertinya Pak Dede, untuk selanjutnya terkait pembahasan proposal, kumpullah antara Pak Pengawas, kemudian mapel umum, ketua-ketuanya, pengurus-pengurusnya kumpul di satu titik yang sama. Misalkan ada Pak Ading nih dari bahasa Inggris, itu diajak kumpul Pak. Itu ada Pak Ading, kemudian Pak Dede sendiri, Pak Iqbal. Itu Pak. Terima kasih, mungkin itu tanggapannya. Ada suaranya ya. Pak Dede? Ya, terima kasih Pak Ruslan. Bapak Ibu, ya karena ini sebelumnya saya juga sudah bertanya ke kantor, ke beberapa teman, ya memang seperti yang tadi dikatakan di awal, bantuan ini sepertinya dengan nyambung atau ada hubungannya dengan fasilitator daerah yang sekarang sedang seleksi. Nah, jadi jika itu yang diseleksi di fasilitator daerah, misalkan di MTS hanya ada 4, berarti sepertinya yang paling peluang besar mendapatkan bantuan itu yang 4 mapel itu. Kalau di MA lebih banyak lagi mapelnya, ada BK, itu mudah-mudahan di MTS juga bisa ada, itu minimal seperti itu. Tapi Pak Ruslan, terkait ini untuk menuju ke sana, kita juga perlu, ini kan persyaratan. Beberapa persyaratan sepertinya kita belum ada yang kurang ini, di antaranya yang memiliki ADART itu baru MGMP MTS-nya, belum ke MGMP MAPEL. Belum ke MGMP mata pelajaran. Sebentar Pak Us, raise hand, sebentar Pak Us ya, dikasih kesempatan setelah ini pasti. Nah itu, jadi misalkan di SK, kita itu di MGMP MTS itu SK saja baru SK MGMP MTS, yang di dalamnya memang ada MGMP semua mapel 1 SK, dan di MGMP mapel itu yang tercantum di SK hanya 3. Dia idealnya harusnya seperti di Juknis harus ada, selain itu ada juga bidang-bidang tercantum, itu 1. Pembuatan rekening dan yang lainnya. Sebenarnya itu yang harus kita selesaikan persyaratan dulu, dan gerak cepat dengan proposalnya juga. Itu Pak Ruslan. Mangga Pak Ruslan kembali, itu saya raise hand, ada yang raise hand tadi. Halo, Pak Moderator, Pak Ruslan. Halo Pak Ruslan. Silakan Pak Dede. Teman-teman yang lain, ya, untuk memperjelas ya, karena ini arahnya sudah jelas ya. Dari Pak Dede sendiri itu cenderung ke mapel, kemudian kita akan memperbaiki SK juga, SK kepengurusan. Ya. Kemudian dari Pak Pengawas juga seperti itu, karena ini arahan langsung dari sana, dari Juknis itu. Kemudian terkait dengan Juknis, MGMP, KKG dan lain sebagainya, di ADART pun adalah ADART per mapel. Kebetulan ini ada sampel ADART-nya sudah selesai, maka cap, logo, lain sebagainya, ya ini akan berubah ini sendirinya. Maka Pak Nunung yang raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya, maka. Mengapa Pengawas? Pak Nunung, Pak Pengawas. Wilujeng Pak Pengawas, maka diaturanan.
Sekedar Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Pengawas. Sekedar menambahkan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Pengawas dari Alia dan menggarisbawahi apa yang barusan disampaikan juga oleh Pak Dede. Sekedar sharing pengalaman untuk persyaratan memang itu sangat urgen. Cuman sharing pengalaman terutama itu tentang SK ya, penetapan SK MGMP mata pelajaran itu segera diprioritaskan karena pengalaman peng-SK-an di kantor itu agak sedikit menyita waktu. Oleh sebab itu, yang paling urgen segera dipersiapkan untuk persyaratan pembuatan SK MGMP mata pelajaran. Barangkali itu sajalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pengawas. Dipersilakan kepada teman-teman yang lain karena Tadi Pak Uus. Silakan Pak Uus. Mohon maaf Pak Dede, sebentar ya. Ini untuk MGBK, apakah hanya alias saja? Apa MTS juga bisa mengajukan gitu? Baik. Terima kasih. Langsung jawab Pak Ruslan. Silakan Pak Dede. MGBK. Terima kasih Pak Uus. Kita berharap tentunya semua mata pelajaran, sebenarnya kita berharap semua mata pelajaran mendapat. Tapi di situ kata di Juknis mata pelajaran umum, bahkan mata pelajaran umum juga yang disebutkan untuk MTS di Juknis, ini menurut Juknis, yang disebutkan di Juknis hanya 4. Ini sama juga untuk di MTS hanya 4 itu. Kalau MA sedikit lebih banyak untuk MA. Dan MA ada MGBK, di MTS tidak tercantum MGBK. Nah itu otomatis, tapi mudah-mudahan ke depannya bisa, atau tidak mungkin kita bersama-sama yang merubah itu. Mudah menjadi ketika saya bertanya ke kantor saja, Pak Uus, misalkan, sebenarnya ini untuk MGMP itu MGMP mana? Bingung, dari kantor juga sama, tidak bisa memberi jawaban yang pasti. Dan 4 itu ternyata ini bersinergi atau sama dengan fasilitator daerah yang sedang diseleksi kita. Coba di MI ada beberapa fasilitator, kegiatannya ini juga sama. Kemudian di MTS yang sekarang diseleksi itu kan fasilitator daerah, ada 4 untuk mata pelajaran itu. Ternyata 4 mata pelajaran itu juga muncul di Juknis. Di Madrasah Alia juga sama, ya. Berarti kan yang saya katakan tadi ini kan ada hubungannya dengan FASDA ya. Berarti untuk MTS untuk saat ini jangan dulu mengajukan ya. Nah, saya tidak berani menjawab tidak dulu mengajukan. Kenapa ini semua diikut sertakan Pak Uus? Karena tidak ada kepastian yang mendapatkan itu mapel apa, tidak ada. Di Juknis saja, Pak Uus, di Juknis yang tadi saya crop, saya resume semuanya, tidak disebutkan MGMP yang akan mendapatkan itu MGMP mana, tapi di Juknis disebutkan fasilitator adalah fasilitator hasil seleksi, berarti yang sekarang sedang diseleksi. Terus kemudian modul mata pelajaran adalah modul buku, itu yang disebutkan hanya 4, itu tidak disebutkan MGBK tidak akan mendapat MG atau MGMP IPA akan mendapat bantuan, tidak ada kalimat akan mendapat itu. Oke, nah, jadi ini kan gini Pak, mohon maaf, gini Pak Dede, ini kan penafsiran saya, makanya ketika di situ berhubungan dengan FASDA, karena ketika pengajuan BK MTS itu kemungkinan tidak bersinergi karena tidak ada FASDA untuk BK MTS seperti itu. Makanya saya mengikuti sanad Pak Ruslan, innallaha ma'as sabirin, seperti itu mungkin. Ya, sementara siap-siap saja kuda-kuda Pak Uus, karena tidak ada kepastian. Oke. Terkait dengan itu Pak Ketua, Pak Dede. Ya. Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Uus terkait dengan BK sendiri. Sepertinya FASDA ini kan kemarin Bu Tita juga daftar lintas link ya, yang tadinya
ngajar di BK di MTS, tapi bisa jadi Fasda di Aliyah kan. Berkas diterima, kemudian tes sudah, wawancara sudah. Kalau toh misalkan Bu Tita nanti jadi fasilitator daerah di Aliyah, nah itu kemudian apakah menjadi fasilitator juga di MTS, itu seperti itu Pak Dede. Nah, jadi tinggal nanti ada nggak 15 orang guru BK di MTS? Kalau tidak ada, itu organisasinya harus bergabung dengan Banjar atau Ciamis sehingga untuk mendapatkan akses itu. Nah, ini mohon arahannya dari Pak Pengawas pihak lain, karena berdasarkan juknis dari KKG MGBK, MGMP, MGBK, kalau misalkan kurang, dirasa kurang, itu bergabung dengan kabupaten kota yang lain untuk membentuk organisasi seperti itu. Mangga. Kalau BK kami sendiri bahkan udah ada grup se-Jawa Baratnya Pak Ruslan. Enggak, untuk yang kabupaten Pak. Yang kabupaten kota. Berarti di juknisnya bisa seperti itu. Di juknisnya bisa seperti itu. Iya. Ya, jadi Pak Uus yang disebutkan Pak Ruslan itu bahwa di juknis MGMP MGBK itu anggota MGMP itu minimal paling sedikit setidaknya harus 15 orang guru BK kalau guru mata pelajaran minimal. Kalau di juknis memang tidak disebutkan maksimal, kecuali di juknis bantuan memang harus ada maksimal 30 orang, mungkin karena masuk ke ranah pelatihan nanti. Ya, saya paham Pak Dede. Cuman yang tadi disampaikan Pak Ruslan kan lintas kabupaten sampai ke Banjar dan sebagainya seperti itu. Tapi gini Pak Dede, insya Allah untuk Pangandaran mah guru MGBK ya non PNS-nya itu adalah lebih dari sekian memenuhi kuota. Berapa orang kira-kira Pak? Cuman berapa orang? Apa Pak? Sabar orang. Kurang lebih MGBK. Ada 27 orang. Udah cukup. Tapi ya kebanyakan yang mualaf, yang ijazah BK mah ada sekian orang gitu. Yang sertifikasi BK ada 27 orang, kurang lebih. Nah terus gini, ya mungkin untuk sementara insya Allah kami akan diskusikan karena mengenai kuota yang ada hanya guru BK Aliyah. Mungkin juga saya akan berkomunikasi dengan ketua yaitu Bu Tita, bagaimana kita mengambil sikap seperti itu. Terima kasih Pak Dede atas informasinya, juga Pak Ruslan atas kesediaannya untuk memfasilitasi informasi ini. Sekian. Assalamualaikum. Salam. Mungkin silahkan bagi teman-teman yang lain untuk masuk ke teknis proposal karena harus selesai di bulan ini. Prosesnya harus bagaimana Pak Dede untuk terkait dengan pengajuan proposal ini? Nah, ya kita diskusikan aja bersama Bapak Ibu. Blanko bukan draft ketentuan proposal memang sudah ada di juknis, tapi tidak masih betul-betul blanko ya. Coba kita pelajari saja bersama. Jika perlu kita adakan pertemuan atau mangga dibuatkan dulu permapel, kemudian searching dan yang lainnya. Sama bingung Pak Ruslan, kita juga sama kan belum ada sama sekali sosialisasi. Atau ada tanggapan ya teman-teman bagaimana? Mangga. Pak Iyad silakan. Ya, terima kasih Pak Ruslan. Untuk proposal pengajuan, berarti kita mengacu ke yang di lampiran 2 ya Pak De ya? Ya, betul Pak Iyad. Nah, kan ada nama-nama kegiatan, di sana tertulis narasumber ya. Karena narasumbernya kan Fasda gitu, dan Fasda kan baru seleksi. Nah, itu dia. Belum ada hasilnya. Jadi kita memang nunggu narasumber itu di SK-kan kali ya? Ya, jadi gini Pak, ya betul Pak Iyad. Sebenarnya ini dilematis, aneh, waktu sangat mendesak, sementara instruktur nasionalnya saja, bukan hanya Pasda, instruktur nasional, instruktur Pasda, fasilitator provinsi, Pasda kabupaten kota, itu semua baru diseleksi, baru kemarin wawancara. Jadi
kita bertanya teh bingung. Instruktur nasionalnya juga belum terbentuk, baru diseleksi sama kan bareng. Instruktur nasional, fasilitator provinsi, dan fasilitator daerah waktu pelaksanaan tesnya kan sama. Jadi ketika kita mau bertanya ke siapa, memang tidak ada tanpa dunungan kita mah. Karena semua mereka instruktur nasionalnya juga baru diseleksi gitu. Coba aja jawab ke parusan kudu kumaha. Tanyakan kepada rumput yang bergoyang soal edit ade mah. Waduh. Pak Dede, jadi di sini akan ada 2 akun ya. Pertama mungkin sebagai fasilitator daerah, kalau Pak Dede kemarin mengajukan sebagai fasilitator daerah kalau lulus. Amin. Berikutnya juga Pak Dede sebagai peserta gitu kan. Pak Dede peserta, Pak Dede yang melatih juga. Nah ini yang menjadi unik ya. Nah, jadi apakah juga ada muncul pertanyaan, apakah yang menjadi peserta dari, kalau ini proposal masuk, kemudian menjadi peserta, kemudian menjadi fasilitator daerah, prosesnya seperti apa? Itu juga harus disampaikan Pak Dede ke Kanwil. Jadi, apakah lebih baik menunggu hasil daripada fasilitator daerah itu, atau tetap untuk masalah administratifnya harus dari sekarang seperti tadi Harus arahan dari Pak sekarang. Pengawas, SK-nya harus diubah dulu, semua mapel, mungkin semua mapel jangan satu-satu sehingga satu nomor gitu. Berikutnya arahan-arahan tadi mungkin kita semakin mengkerucut. Jadi intinya yang mapel ini harus ngumpul, kemudian menyelesaikan proposalnya. Mengapa pengawas Pak Ahmad Delami? Dia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten tadi wawancara dari awal tapi karena trouble berkaitan dengan kamera dan audio, mohon maaf. Sudah banyak disampaikan baik oleh para pengurus MGMP maupun dari teman-teman Pokjawas, baik dari MA, MTS, dan saya sebetulnya dari MI dan RA. Dan kemarin sebetulnya untuk di Pokjawas sendiri sudah membahas tentang juknis ini, tapi memang tidak fokus ke yang MGMP, Pak. Kalau lihat di juknis MGMP dulu tadi ada sedikit ganjalan memang, Pak. Kalau lihat di juknis MGMP itu, kalau pemikiran saya itu tidak ada MGMP MTS. Yang ada sekarang kan kita MGMP MTS ya. Yang namanya MGMP itu mata pelajaran. Jadi harusnya yang ada itu MGMP, misalkan MGMP IPA MTS gitu. MGMP IPS MTS seperti itu. Kalau lihat di juknisnya. Jadi kalau gabungan namanya apa? Dari berbagai mata pelajaran bergabung dalam satu forum musyawarah, jadi bukan mata pelajaran jadinya gitu. Jadi nanti terkait dengan persyaratan memang harus disiapkan. Di satu pihak mungkin nanti kita menyusun proposal, tapi di lain pihak juga harus dipersiapkan seperti tadi disampaikan oleh Pak Nunung, karena dalam hal peng-SK itu agak terkendala, maka untuk masing-masing MGMP terutama yang ada di juknis itu mohon segera dibuatkan, diusulkan untuk peng-SK MGMP. Kemudian yang kedua, kalau masalah jumlah untuk peserta, saya kira untuk MGMP, MTS tidak terlalu terkendala lah gitu. Hanya ini Pak, memang bahwa program ini merupakan kerjasama antara Kemenag dengan World Bank kan Pak. Ya. Maka ini bukan lagi ini memang erat kaitannya, bukan erat lagi, memang ini kelanjutan dari kegiatan dari asesmen itu. Kita itu pertama di asesmen dulu kan untuk mengetahui kompetensi kita. Baik itu AKG, AKK, dan AKP. Tindak lanjutnya, maka diseleksi dulu Pasda, dan juga sekarang ada kegiatan untuk Pokja. Dan ini kalau dilihat dari juknisnya itu mungkin tidak tiap tahun Pak. Karena di situ ada kita itu harus melaksanakan kegiatan, setelah kegiatan ini kita harus siap melaksanakan kegiatan selanjutnya tanpa anggaran. Lihat di juknisnya ada di situ. Saya kira itu tadi terkait dengan narasumber.
tadi ada apa namanya yang dimaksud dengan di proposal itu kan bukan Pasda ya Pak? Bukan, betul. Tapi narasumber Pak. Ya, bisa dari WI dan yang lainnya. Itu bisa dicantumkan dari sekarang Pak. Jadi tidak menunggu hasil seleksi dari Pasda. Di situ bukan Pasda Pak, di contoh proposalnya itu narasumber bidang keahlian. Ya kan dari PI, dari dosen, dari praktisi pendidikan yang memang ahli di bidangnya gitu. Kalau Pasda nanti lain lagi kan gitu untuk membantu kegiatan ini. Saya kira itu kaitan dengan INON sudah tadi sama Pak Dede juga dijelaskan memang betul seperti itu. Itu memang dilaksanakan dulu pelatihan, kemudian on dipraktekkan di lapangan, lagi nanti hasil dari praktek itu disimbolkan bahwa itu udah jelas, itu in-nya itu udah jelas. Setelah itu untuk tambahan sedikit lah karena tadi udah banyak yang disampaikan oleh teman-teman dan lainnya. Dan itu ya paling tidak sekarang memang kalau untuk usulan SK ya bisa saja untuk semua MGMP Mapol bisa, tapi yang diutamakan sekarang yang harus segera itu yang terkait dengan MGMP yang ada di Juknis. Emang itu Pak. Makanya itu kalau diceritakan panjang lebar kenapa PAI tidak masuk itu terlalu panjang lebar lah Pak, ceritanya kan kaitan dengan ya kebijakan dunia lah, World Bank itu kan beda. Maka itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pengawas, arahannya semakin jelas. Tinggal eksekusinya Pak Dede. Iya. Dipersilakan ya, nanti dibuatkan agendanya Pak Dede, kira-kira kapan, di mana tempatnya untuk penyelesaian terkait dengan proposal itu, persyaratan. Jadi sebagai langkah awal Pak Ruslan, kita harus menyelesaikan dulu persyaratan. Persyaratan awal yang paling krusial diantaranya adalah SK, peng-SK-an. Memang kita sudah memiliki SK, tapi SK itu kan SK MGMP MTS. Yang di bawah tercantum ada MGMP Mapel Ketua Sekretaris Bendahara. Tapi untuk kan nanti kita harus membuat rekening, NPWP dan yang lainnya. Rekening itu diantaranya harus ada SK yang tertulis di sini ada ketua dan yang lainnya. Jadi yang paling krusial kita mendekat sepertinya kita harus ke kantor dulu untuk mendiskusikan atau menyelesaikan persyaratan, diantaranya adalah SK untuk peng-SK-an. Nanti yang lain bisa atau sambil kita mengurus peng-SK-an, Bapak Ibu di Mapel sambil menyiapkan proposal juga. Insya Allah nantilah kita agendakan. Enggak Pak Ruslan. Sepertinya sudah mulai mengerucut, sudah hampir. Yang akan memproses ini segera membuat sebuah grup WhatsApp atau lain sebagainya untuk saling bertukar informasi, apalagi bertukar proposal mungkin ya, agar semuanya dapat gitu, jangan sampai tidak masuk gitu. Silakan Pak Baim, ada yang disampaikan Pak Ibrahim dari Langkap Lancar. Pak Ibrahim baru masuk. Baru masuk ya. Teman-teman yang lain silakan, di sini ada Bu Zulfanur, ada Bu Zulfanur? Bu Zulfa ada. Ya, Bu Zulfanur ini sebagai ini ya. Ya, silakan Bu Zulfanur atau Pak Baim siapa? Bu Tita juga belum terdengar suaranya. Mengaju Bu Tita, mana Bu Tita dari MGBK? Kalau dirasa sudah cukup konklusinya ya silakan untuk kalau dirasa sudah cukup supaya hemat pulsa Pak Dede, silakan untuk menyimpulkan Pak Dede kegiatan hari ini. Terima kasih, Mangga. Oh, saya harus menyimpulkan Pak Ruslan. Aduh, padahal Pak Ruslan yang harus atau siapa yang menyimpulkannya? Bolehlah. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya Pak Pengawas juga semuanya. Alhamdulillah diskusi kali ini minimal kita sudah ada gambaran nanti ke depan bantuannya untuk siapa dan bagaimana bentuk pelaksanaan di lapangan. Tapi untuk melangkah itu semua, untuk melewati itu semua, kita harus persyaratan kita lengkapi. Insya Allah hasil pertemuan kali ini akan kami laporkan dengan pengurus MGMP ke kantor untuk menyelesaikan diantaranya persyaratan, kemudian mengenai SK dan yang lainnya. Berikutnya juga terkait dengan proposal
insya Allah kita pelajari dulu masing-masing di masing-masing MGMP dengan pengurus masing-masingnya. Silakan, saya yakin Bapak Ibu sebagian diantaranya mampu untuk itu, bahkan mungkin semuanya. Itu terima kasih Pak Ruslan. Insya Allah kita akan tetap bergerak komunikasi seperti tadi juga diawali dengan oleh Pak Kasih. Pak Kasih juga belum di kantor belum membahas tentang ini dan baru akan dipelajari katanya. Insya Allah nanti mungkin kita sudah mendapatkan hasil diskusi hari ini, permasalahannya didiskusikan dengan Pak Kasih Penma, dengan Pak Kepala Kantor dan yang lainnya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, waktunya dari saya sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Ruslan. Terima kasih Pak Dede yang sudah mengisi kegiatan hari ini. Kepada Bapak Pengawas, kepada rekan-rekan, saya kembalikan. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali ke Parinda, dipersilakan Parinda. Ya, terima kasih Pak Ruslan, Pak Dede telah memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu, Guru Mapel, Bapak Pengawas yang telah memberikan jauh hari window kepada kita mengenai petunjuk teknis dalam pengajuan proposal bantuan dana untuk MGMP. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah dan dimotori oleh 4 mapel, IPA, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris. Mudah-mudahan 4 mapel itu perwakilan dari Pangandaran bisa lulus mendapatkan 100 juta. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, ya, mungkin kiranya acara yang sedianya sampai pukul 11, setengah 11 juga sudah kelar. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu boleh boleh keluar. Oh, boleh foto bersama dulu atuh, silakan sebentar. Di-on-kan semuanya, di-on-kan kameranya. Bapak Ibu, kameranya dibuka, mau dipoto, mau dipasang di portal Dirjen KSKK. Portal Kanwil. Masih ada yang tertutup kameranya. Bu Yani sudah terlihat, Bu Yani. Wah, oke. Pak Pengawas ada, ini masih sebagian masih tertutup, sebagian sudah ada keluar. Tadi Pak Ading keluar dan yang lainnya seadanya hanya satu. Siap. Itu Pak 1, 2, 3. Lagi bentar. Marhabannya Ramadan. Marhabannya Ramadan. Ya. Satu lagi. Lagi. Ada yang baru masuk ini. Silakan dibuka. 1. Nah, kamera. 1, 2, 3. Bentar. Satu kali lagi. Ya. Lagi. 1. Oke. 1, 2. 1, 2. Mana belum? 1, 2, 3. Ya, sip. Udahlah. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga kalau ya bikin badek Pak Ustaz. Udah keluar. Selesai.